juga penting, makanya cukur rambut di Barberhood Jogja. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breakpoint. Pemirsa, ratusan dokter dan guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkumpul di lapangan Pancasila Geraha Sabah Pramana UGM. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang dianggap mengancam independensi profesi kedokteran. Puluhan dokter dan guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyuarakan keprihatinan dan mengkritik kebijakan transformasi di bidang kesehatan nasional yang dianggap mengancam independensi profesi kedokteran. Aksi dilakukan pada hari Rabu 7 Mei dengan mengenakan pakaian hitam dengan pita merah putih sebagai simbol keprihatinan. Mereka menyikapi arah transformasi dan dinamika kebijakan di bidang kesehatan nasional yang dianggap melanggar kode etik kedokteran. Sekretaris Komisi Bidang Organisasi dan Wawasan Kebangsaan, Prof. Wahyudi Kumorotomo mengatakan, tidak ingin kebijakan ini dapat memecah belah profesi kedokteran atas nama kekuasaan. Kita tidak ingin menyaksikan bahwa kepentingan di antara para dokter untuk melayani ini sengaja dibenturkan antara rumah sakit dengan universitas, antara para pekerja kesehatan satu dengan yang lainnya atas nama kekuasaan. Aksi ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menjaga marwah pendidikan kedokteran dan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan dan bangsa. Dari Yogyakarta, Ahmad Syafiq melaporkan. Pemirsa, kasus pelecehan seksual dalam institusi di Indonesia terus meningkat. Institusi yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi perempuan justru menjadi salah satu sarang terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rike Nur Fitri. Silakan Rike. Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di ranah institusi Indonesia membuat publik geram. Salah satu kasus yang cukup menjadi perhatian masyarakat adalah kasus pelecehan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Seorang guru besar Fakultas Farmasi berinisial EM melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang mahasiswinya. Andi Tabusa Satonralipu, Sekretaris UGM, mengungkapkan bahwa pelaku sering melakukan aksinya di luar jam kuliah. Modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya. Kasus serupa terjadi juga di Garut. Seorang dokter kandungan berinisial MSF melakukan tindakan cabul kepada pasiennya saat pemeriksaan medis. Bahkan kasus pelecehan seksual terjadi di institusi aparat hukum. Di kepolisian, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur juga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur serta orang dewasa berumur 20 tahun. Maraknya kasus-kasus ini membuat masyarakat menggeritkan dahi. Mengapa institusi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan justru menjadi sarang pelecehan dan kekerasan seksual? Dari Yogyakarta, Rike Nur Fitri melaporkan. Pemirsa, hingga tahun 2025 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih marak terjadi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA menunjukkan bahwa kasus ini tersebar di berbagai institusi dengan korban berasal dari berbagai kelompok usia. Selain memahami bagaimana pelecehan bisa terjadi, penting bagi kita untuk mengetahui hukum yang melindungi korban serta cara melaporkannya. Pemirsa, bisa dilihat sepanjang 10 tahun terakhir, memang kasus kekerasan ini kenaikan signifikan sebesar 270%. Dan bisa kita lihat pemirsa, di tahun 2016 tercatat 7.474 kasus. Nah, yang berarti di tahun ini angka tersebut melonjak menjadi 27.658 kasus.